Bakso kuahnya merah, pedes, masih Mimin siramin sambel. Kayaknya kebablas juga itu nyiramin sambelnya. Ini sih udah bukan pedes lagi ya, sampai kayak kebakaran di mulut Mimin guys. Berawal dari Mimin cobain bakso pedes di Bakso Oman 88 ini guys. Kelihatannya tuh menggiurkan banget. Herannya harga per porsinya tuh cuman mulai 12.000 loh semangkuk. BTW ini lokasinya di Jalan Raya Tenggilis nomor 45 Surabaya loh guys. Buat di kota Surabaya harga 12.000 per porsi udah keterlaluan murah. Apalagi ini baksonya kelihatan gede-gede, ngurat banget lagi. Kata yang jual, yang penting jualannya tuh barokah guys. Wah, kalau niatnya baik kayak gini mending kalian ramein deh. Dan Mimin senengnya mereka tuh bersihan banget. Ternyata mereka juga punya bakso keju yang moncrot kayak gini dong. Semoncrot itu karena isinya full banget guys kejunya. Terus ada bakso jamur juga guys. Tipe baksonya tuh kenyal, ngedaging banget. Nah ini nih yang 12.000. Dapat bakso kriwil yang banyak dan ngurat. Asli guys, ini mantep banget. Terus kuah kaldunya juga strong. Karena Mimin area Jawa Timur harus disausin sampai merah dan pastinya sambel yang banyak. Lihat deh bakso jumbo kasarnya, mekar banget ya. Teksturnya cakel, berdaging. Bakso bakarnya Mimin juga sausin sampai merah guys. Underrated sih ini, bumbu bakso bakarnya tuh enak banget. Yang paling dicari orang-orang tuh kuah pedes dan tetelannya ini guys. Lemaknya banyak dan masih ada dagingnya gitu yang nempel. Terus kuahnya ini bener-bener gak nanggung guys pedesnya. Fix kalian wajib banget cobain Bakso Oman 88 ya. Outletnya jadi satu sama Bebek Korek. Terus tempat dine-in di dalamnya juga luas. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Masakan apa nih pakai daun bawang raksasa? Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Bonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldu, light banget. Lihat deh pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Wow, gede dan panjang ya cakwenya. Kayak berotot keker gitu loh bentuk cakwenya. Dan ini tuh berdaging banget. Jauh-jauh ke Bali nyamperin cakwe guys. Katanya orang Bali cakwe ini tuh enak banget guys. Namanya Cakweku 888. Yuk, cakwe ini tuh pernah viral di Jalan Gatsu. Dan sekarang buka outlet lebih luas dan ada tempat dine-in. Tuh cakwenya digorengin fresh begitu kita pesen. Halo kak, spesialnya cakwe di sini tuh apa ya? Cakwe ayam udang sih kak. Isiannya ayam sama udang ya. Berarti halal ya kak? Gak perlu khawatir karena supplier daging mereka juga bersertifikat halal. Nah ini cakwe ayamnya guys, udah dipotong-potong dan ditaburin cabai rawit hijau di atasnya. Penyajiannya tuh unik dan khas banget ya. Sausnya tuh manis, gurih, nikmat banget guys. Dan sausnya ini homemade, cuman mereka doang yang punya. Tuh di atasnya ini olahan ayam dan udang. 95% loh komposisinya. Lebih meaty daripada cakwe biasanya. Tahu ayam guys, ini Mimin siramin sausnya. Wah, gede banget. Sausnya tuh cita rasanya mirip banget kayak cuko pempek. Manis, seger, cocok banget dipaduin sama tahunya yang berdaging. Siomainya guys, gede banget tuh. Kakaknya ini kalau bikin makanan standarnya harus sejumbo ini ya. Gak cuman ukurannya aja yang jumbo, tapi ini tuh bener-bener berdaging banget siomainya. Cocok banget deh sore-sore ngemil di sini sambil ngopi ataupun minum yang seger-seger. Kalau ke Bali kalian wajib samperin ya. Bisa order lewat ojol juga kok.
Onde ini bisa muncrat ke segala sisi guys. Geres banget, puas deh Mimin makannya. Guys, ini Mimin lagi ada di kedai rantau. Dan kalau weekend bisa serame ini guys. Kayaknya ini deh kopi tiam yang paling rame yang ada di Bali. Kalau weekend kayaknya semua orang Bali ngumpul di sini deh. Enaknya lagi guys, pesannya tuh lewat barcode. Jadi kita nggak perlu ke kasir. Terus harga menunya juga murah-murah banget, cuman mulai 20 ribuan. Makanannya lengkap dan temanya tuh peranakan Malaysia. Pantesan mereka punya char kway teow. Otentik ya, karena smoky dari arangnya tuh kuat. Terus dapat seafood yang gede-gede. Terus ini menu andalan mereka guys, mie mama rantau. Kayak mie goreng gitu ya, bentuk mie-nya tuh tebel, kenyal, dan bumbunya tuh nggak cuma sekedar manis, tapi ada gurih-gurihnya. Parah sih, enak banget. Pantes aja ya orang-orang tuh pada rame kesini. Nyesel deh Mimin taunya telat. Salfok sama chili oil homemade-nya enak banget. Yang bersarang ini namanya butter chicken egg floss. Bikinnya nggak ngasal, ada aroma daun kari, buttery. Tekstur ayamnya juga juicy. Oh iya, tenang buat sahabat Mimin yang muslim. Di sini tuh semua masakannya muslim friendly. No pork, no lard. Mimin udah buktiin sendiri. Jangan lupa pesen ais kacang merahnya. Kata orang ini tuh legit banget dan bener. Ini bakalan jadi tempat makan sambil nongkrong paling comfy di Bali. Cus deh cobain rantau di Bali. Hotel yang didesain se-homey mungkin guys. Sampai-sampai Mimin tuh lagi berasa di rumah Mimin yang ada di Malang. Karena Mimin juga dikasih foto bareng kucing peliharaan Mimin tersayang. Nah kali ini Mimin lagi stay di Swiss Hotel Jakarta Mega Kuningan ya guys. Abis OTW dari Malang ke Jakarta 13 jam lewat tol, Mimin capek banget. Untungnya Swiss Hotel ini tuh nyaman, luas, bersih. Pokoknya Mimin bahagia banget di sini. Ternyata di kamar mandinya itu ada mesin cuci. Interiornya bagus, terus bathtubnya juga lega. Terus pantry-nya juga luas banget ya guys. Ada oven, kulkas, mesin buat kopi, dan kompor listrik. Guys, so sweet banget ya Swiss Hotel Mega Kuningan. Lihat nih, foto Mimin sama kucing Mimin guys, phantom. Nah besoknya Mimin langsung lunch di Embers Open Fire Grill. Startingnya Mimin langsung dapet risotto yang di dalamnya ada keju mozzarella yang lumer. Terus Mimin juga suka banget sama salmon saladnya. Sayurnya seger, salmonnya umami, terus dressing sauce-nya ini balance banget. Dan mushroom cream soup-nya ini gurih, creamy. Pokoknya yummy banget. Untuk main course-nya Mimin pesen sirloin beef steak. Sausnya Mimin pilih chimichurri ya guys. Dia tuh rich in flavor. Tekstur dagingnya lembut, lemaknya lumer. Dan cuman bayar 300 ribuan kalian tuh udah dapat 2 steak, 2 bir, salad, dan french fries. Bener-bener ya pengalaman nginep di Swiss Hotel Mega Kuningan Jakarta tuh gak akan pernah bisa Mimin lupain. Mulai dari kamarnya, makanannya, sampai pelayanannya Mimin kasih nilai 10/10. Kasih minyak babi biar harum. Kodratnya sebuah bakmi itu emang harusnya kayak gini guys, pakai minyak babi. Jadi hasilnya wangi. Tes kriuk. Mimin kasih tahu ya, surganya babi Aju 186. Ini nih kokonya yang jago banget masak perbabian. Asli Singkawang dan merantau ke Jakarta udah lama. Dan bikin bakmi khas Singkawang yang otentik. Yang tentunya semua masakan koko ini pakai minyak babi dan juga daging babi. Nah ini bakmi komplitnya lengkap banget guys isiannya. Ada perbabian, terus ada bakso ikan dan juga bebek. Bebeknya mereka pilih yang lemaknya tebel dan juicy. Perbabiannya juga komplit banget. Ada chashu, babi panggang dan juga lemaknya guys. Siobaknya fatty banget, kulitnya kriuk-kriuk. Parah sih, juara banget siobaknya. Nah kalau nasi campur khas Singkawang tuh pakai bumbu gurih yang kental kayak gini guys. Lagi-lagi seporsi udah lengkap banget ya. Ada babi merah, babi kriuk, bebek, dan juga sayur asin. Karena ada sayur asinnya jadi cita rasanya tuh makin kaya guys. Terus nasinya tuh tipe yang gurih, wangi. Bener-bener enak banget. Nasi gorengnya ini porsinya juga gede banget guys. Ngosengnya lama pakai api yang tinggi jadi smoky. Nah ini baru mie goreng yang bener dan enak. Pakai minyak babi dan ada lemak babi yang kriuk-kriuk juga. Enaknya daging babi tuh kayak gini. Dibikin masakan apapun selalu enak. Apalagi dibikin bubur khas Singkawang kayak gini nih. Buburnya cair tapi tekstur nasinya tuh masih berasa. Super comforting. Pokoknya ya kalau kalian pecinta masakan babi kayak Mimin, wajib banget ke Aju 186. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys. Sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau balas dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin.
Wah, udah beduk tuh. Alhamdulillah, sekarang bisa makan, guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya, guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila, pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys, karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah, ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah, seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah, kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Waduh, kirain jerigen isinya Pertamax oplosan. Ternyata ini tuh kuah ronde, guys. Harus nyetok segitu banyaknya karena pesenannya tuh bener-bener membludak, guys. Padahal cuma ronde doang ya. Antri ronde sepanjang ini guys. Pantesan aja dari zaman nenek kita kalau makan ronde ya udah di sini guys, di Ronde Titoni. Sampai sekarang setiap ke Malang mereka yang dari luar kota selalu nyerbu Ronde Titoni. Kalau di Malang makan ronde dan angsli itu penting guys, bisa menghangatkan badan dari dinginnya kota Malang. Dijamin pulang-pulang langsung anget deh badan kita. Apalagi musimnya pas hujan kayak gini, jadi cocok banget kan makan angsli dan ronde. Kalau bensin Pertamax kan oplosan, tapi kalau di sini kuah angsli dan rondenya tuh nggak pakai oplosan ya, semuanya pakai bahan alami. Kuah rondenya ini santannya tuh gurih banget. Isiannya tuh ada kacang hijau dan mutiara yang kenyal-kenyal. Manisnya tuh juga pas, nggak terlalu strong, bener-bener comforting guys. Apalagi kuah rondenya ini nih pakai jahe merah asli. Beneran guys, badan jadi anget pas makan ini. Kalau kalian ke Malang wajib banget nyamperin. Ini bukan cuman ngembang, tapi bisa mekar kayak bunga. Teksturnya jigel-jigel. Kalian tahu nggak sih blossom cake asli Taiwan yang viral banget di Bali itu? Nah, sekarang kalian tuh gak usah jauh-jauh ke Bali guys, karena di Baking Empire tuh udah ada loh di sini. Yang outlet Citra 8 ini tempatnya lucu banget guys, dan pastinya rotinya fresh from the oven. Bentar lagi kan liburan panjang tuh, daripada ke Bali mending kesini aja nggak sih guys? Soalnya Bali tuh kalau high season pasti crowded banget. Makasih kak. Nah, ini dia guys blossom cake-nya. Wah, ini packagingnya lucu banget, cocok guys buat oleh-oleh. Kuenya makan, gigli-gigli. Cobain dulu yang cheese ya, tuh teksturnya spongy banget. Dan di tengah-tengahnya tuh ada fresh cream. Teksturnya gemes banget karena kayak berasa makan awan. Fresh creamnya ini bukan pakai yang sembarangan guys, mereka pakai yang premium. Yang pink ini cantik banget ya, rasa strawberry. Saking lembutnya, teksturnya tuh sampai meleleh gitu guys di mulut. Nah, selain blossom cake, kalian tuh harus cobain ciabattanya guys. Roti ini tuh sehat banget karena no sugar, no butter, dan extra olive oil. Teksturnya chewy gitu ya di dalam, dan luarannya tuh crunchy. Yang ungu ini choco berry cheese. Dan yang paling Mimin suka tuh varian 3 cheese, pakai 3 jenis keju. Dan kalau kalian nemu yang jamuran kayak gini, ini tuh namanya blue cheese. Terus di sini Dubai Chewy Cookie-nya terkenal enak dan gak perlu PO. Ukurannya emang mungil, tapi ini tuh isinya padet banget. Pistachionya gurih, legit. Nah, yang Mimin suka kulit marshmallow-nya tuh tipis dan molor. Pistachio kunafanya sefull ini guys. Kunafanya krenyes-krenyes, enak banget. Pia rembulan. Packagingnya sepremium ini guys. Dan ternyata pia rembulan ini tuh isinya kacang merah dan kuning telur asin. Perpaduannya cocok banget. Cus, buruan deh samperin Baking Empire.